Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada perkuliahan farmakoekonomi ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Habib, saya sendiri Raffi, dan juga Tanti membahas suatu presentasi diskusi tentang salah satu metode farmakoekonomi, yaitu cost minimization analysis. Nah, pertama-tama kita harus tahu definisi farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Analisis farmakoekonomi menggambarkan dan menganalisa biaya obat untuk sistem perawatan kesehatan. Studi farmakoekonomi dirancang untuk menjamin bahwa bahan-bahan perawatan kesehatan digunakan paling efisien dan ekonomis. Kemudian tujuan dari farmakoekonomi diantaranya membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu juga dapat membandingkan pengobatan atau treatment yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Adapun prinsip farmakoekonomi yaitu menetapkan masalah, identifikasi alternatif intervensi, menentukan hubungan antara income dan outcome, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, identifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi, menilai biaya efektivitas, dan langkah terakhir adalah interpretasi dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya, ada metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi yang pertama, cost effective analysis. Kriterianya, biaya dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah, efek dari salah satu pengobatan atau program kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan pengobatan atau program kesehatan lainnya. Efek pengobatan dinyatakan dalam unit ilmiah atau indikator kesehatan lainnya. Kekurangannya, yang pertama, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan harus memiliki hasil yang sama atau berkaitan. Yang kedua, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan dapat diukur dengan unit kesehatan yang sama. Kelebihannya, efek pengobatan ini tidak dinyatakan dalam nilai moneter. Metode farmakoekonomi yang kedua ada cost minimization analysis atau CMA. Biaya dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah, efek dari pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan sama atau dianggap sama. Kekurangannya, yang pertama, jika outcome yang diasumsikan sama ternyata memiliki outcome yang berbeda, dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak akurat dan tidak bernilai. Kekurangan yang kedua, kenaikan harga obat, penurunan daya beli pasien, dan diskon diperhitungkan. Kelebihannya, metode farmakoekonomi paling sederhana. Metode farmakoekonomi yang ketiga adalah cost utility analysis atau CUA. Kriterianya, biaya dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah, efek dari salah satu pengobatan atau program kesehatan lainnya, efek pengobatan dinyatakan dalam quality adjusted life years. Kekurangannya, tidak ada standarisasi, memicu inkonsistensian pada penyajian data. Kelebihannya, satu-satunya metode farmakoekonomi yang memperhatikan kualitas hidup dalam metode analisisnya. Metode farmakoekonomi yang keempat yaitu adalah cost benefit analysis. Kriterianya, biaya dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah, efek dari nilai salah satu pengobatan atau program kesehatan lainnya. Efek pengobatan dinyatakan dalam rupiah. Kekurangannya, yang pertama, sulit mengkonversi manfaat dari suatu pengobatan dalam nilai moneter. Yang kedua, sulitnya
kuantifikasi nilai kesehatan dan hidup manusia, maka metode ini memicu kontroversi sehingga metode ini jarang dilakukan. Kelebihannya dapat digunakan untuk pembandingan pengobatan yang tidak saling berhubungan dalam outcome berbeda. Dari keempat metode farmakoekonomi, salah satu yang akan kami bahas yaitu tentang cost minimization analysis. Pengertiannya, metode analisis minimalisasi biaya atau CMA adalah analisis farmakoekonomi yang paling sederhana. CMA digunakan untuk membandingkan dua intervensi kesehatan yang telah dibuktikan memiliki efek yang sama, serupa, atau setara. Jika dua terapi atau dua jenis merek obat secara klinis, yang perlu dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi. Sesuai prinsip efisiensi ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling kecil per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk mencapai efek yang diharapkan. CMA biasanya digunakan dalam industri kesehatan dan merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan biaya intervensi medis yang berbeda-beda. Dengan demikian, langkah terpenting yang harus dilakukan sebelum menggunakan CMA adalah menentukan kesetaraan atau ekivalen dari intervensi, misalnya obat yang akan dikaji. Tetapi karena jarang ditemukan dua terapi, termasuk obat, yang setara atau dapat dengan mudah dibuktikan setara, penggunaan CMA akan terbatas. Misalnya untuk yang pertama, membandingkan obat generik berlogo dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat sejenis dan telah dibuktikan kesetaraannya melalui uji bioavailabilitas bioekuivalen. Jika tidak ada hasil uji BABE yang membuktikan kesetaraan hasil pengobatan, maka tidak layak untuk digunakan. Yang kedua, membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara. Selanjutnya, kegunaan cost minimization analysis. Analisis cost minimization digunakan untuk biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. CMA digunakan ketika dua intervensi telah terbukti untuk menghasilkan sama atau serupa. Jika dua terapi dianggap setara, kemudian keunggulan cost minimization analysis. Keunggulan CMA adalah metode yang relatif mudah dan sederhana untuk membandingkan alternatif pengobatan selama ekuivalen terapeutik dari alternatif telah dibandingkan. Cost minimisasi adalah yang paling simple dari semua perangkat farmakoekonomi yang mana membandingkan dua jenis obat yang sama efikasi dan toleransinya terhadap satu pasien. Ekuivalen terapeutik harus direferensikan oleh peneliti dalam melaksanakan studi ini, yang mana harus dilampirkan sebelum cost minimisasi itu diterapkan. Oleh karena efikasi dan toleransi adalah sama, maka tidak diperlakukan efikasi umum sebagai titik tolak pertimbangan yang mana biasa sering dipakai dalam studi cost. Kekurangan cost minimization analysis. Jika outcome yang diasumsikan sama ternyata memiliki outcome yang berbeda, dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak akurat dan tidak bernilai. Kenaikan harga obat, penurunan daya beli pasien, dan diskon tidak diperhitungkan. Selanjutnya ada langkah-langkah cost minimization analysis. Yang pertama itu menentukan jenis objek yang akan dianalisis, misalnya jenis terapi,
obat yang digunakan atau program atau intervensi kesehatan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data biaya medis langsung atau tidak langsung yang terkait dengan objek yang akan dianalisis. Yang ketiga, mengelompokkan biaya yang diperoleh sesuai aspek medis yang diperoleh, misalnya biaya obat, biaya penunjang, biaya rawat, dan lain-lain. Keempat, melakukan uji statistik. Dan yang terakhir, interpretasi hasil disertai dukungan teori empirik terkait objek yang dianalisis. Selanjutnya, kami ada beberapa contoh kasus atau jurnal tentang cost minimization analysis. Untuk contoh kasus yang pertama atau jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Minimalisasi Biaya Pengobatan Antibiotik Meropenem dan Ceftazidime pada Terapi Febrile Neutropenia. Untuk jurnal Farmasi Klinik Indonesia, volume 2, nomor 2, halaman 132 sampai 137, tahun 2016. Penulis ada Rizky Abdullah, Rain, Rano, Cherry, Melissa. Reviewer itu adalah saya sendiri, Habib Fathar Raniawan, pada tanggal 4 April 2020. Untuk hasil dari jurnal ini yaitu dari hasil penelusuran rekam medik pasien di tahun 2011 sampai 2013 terdapat 16 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian, yaitu 5 pasien dengan terapi meropenem dan 11 pasien dengan terapi ceftazidime. Detail identifikasi objek yang memenuhi kriteria dapat dilihat pada gambar 1. Antibiotik ceftazidime dan meropenem merupakan antibiotik yang paling banyak digunakan pada terapi febrile neutropenia. Di tempat penelitian ini di tahun 2011 sampai 2013. Terapi antibiotik ceftazidime mencapai 51% dari seluruh terapi antibiotik. Dan meropenem mencapai 14% dari seluruh terapi antibiotik pada febrile neutropenia. Sedangkan 35% sisanya menggunakan antibiotik lain. Pada penelitian ini dilakukan economic evaluation studi dengan pendekatan CMA. Studi CMA ini sangat terbatas penggunaannya karena outcome dari kedua strategi harus ekuivalen atau sama. Selama outcome klinis dari strategi yang dibandingkan ekuivalen, maka studi ini sangat efektif untuk dilakukan. Meropenem dan ceftazidime memiliki outcome klinis yang sama, yaitu menekan pertumbuhan bakteri dengan menghambat proses akhir sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri sehingga menyebabkan bakteri menjadi lisis. Pada analisis komponen perhitungan CMA, hanya biaya antibiotik yang memberikan perbedaan yang signifikan secara statistik. Sementara biaya penunjang, biaya tindakan dan administrasi, serta biaya rawat inap tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hasil dari perhitungan CMA menunjukkan bahwa rata-rata total biaya terapi febrile neutropenia menggunakan antibiotik meropenem adalah sebesar Rp11.094.147. Sedangkan rata-rata biaya total perawatan kelompok antibiotik ceftazidime sebesar Rp7.082.523. Akan tetapi, perbedaan ini tidak berbeda secara signifikan secara statistik. Dari penelitian ini, diketahui bahwa dari segi ekonomi, kelompok terapi antibiotik ceftazidime lebih murah dalam pelaksanaan terapi febrile neutropenia dibandingkan dengan antibiotik meropenem.
dengan asumsi outcome yang sama. Tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan, walaupun antibiotik meropenem mempunyai harga 6 kali lebih mahal dari ceftazidime. Tetapi perbedaan harga tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total biaya terapi febrile neutropenia. Kesimpulan dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa total biaya terapi febrile neutropenia dengan menggunakan antibiotik meropenem lebih mahal dari antibiotik ceftazidime. Hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara rata-rata biaya total perawatan pasien kelompok antibiotik meropenem dan ceftazidime. Review Jurnal 2 dengan judul Analisis Minimalisasi Biaya Obat Antihipertensi antara kombinasi Ramipil Spironolactone dengan Valsartan pada pasien gagal jantung. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia volume 1 nomor 4 tahun 2014, penulis Cynthia Rahmawati, Atik Nurwahyuni, reviewer Tanti Purwanti, tanggal 4 April 2020. Dan hasilnya, dari hasil pengukuran efektivitas pada kedua kelompok, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada efektivitas kedua kelompok obat Ramipil Spironolactone dan obat Valsartan. Sehingga dapat dikatakan kedua kelompok ini memiliki efektivitas dalam penurunan tekanan darah sistolik dan penurunan tekanan darah diastolik yang setara. Tekanan darah terkontrol yang setara dan persen pasien dengan tekanan darah terkontrol yang setara sehingga dapat dilakukan analisis minimalisasi biaya. Pada hasil perhitungan analisis minimalis biaya, diperoleh rata-rata biaya total pada kombinasi obat Ramipil Spironolactone lebih tinggi dibandingkan rata-rata biaya total obat Valsartan, dengan nilai penghematan sebesar 96.820, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya obat Ramipil Spironolactone dengan biaya obat Valsartan. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara biaya jasa dokter maupun biaya rawat inap obat Ramipil Spironolactone dengan obat Valsartan. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada biaya langsung medis antara kombinasi obat Ramipil Spironolactone dengan obat Valsartan. Hasil perhitungan rata-rata biaya rawat inap pada kelompok kombinasi obat Ramipil Spironolactone sebesar Rp1.729.800, lebih tinggi dari kelompok Valsartan, yaitu Rp1.430.769, sehingga terlihat bahwa penggunaan obat Valsartan dapat menghemat biaya rawat inap sebesar Rp299,031 per pasien. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan Valsartan dapat menghemat biaya rawat inap maupun mengurangi length of stay di rumah sakit. Sehingga kelompok obat Valsartan memberikan nilai terbaik, yaitu nilai rupiah yang terendah dibandingkan dengan kelompok obat Ramipil Spironolactone pada pasien gagal jantung kongestif di rumah sakit pemerintah tahun 2014. Kesimpulan, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Obat Valsartan memberikan nilai terbaik, yaitu nilai rupiah yang terendah dan menjadi pilihan yang lebih cost minimis dibandingkan obat Ramipil Spironolactone. 2. Adanya penghematan pada rata-rata biaya total pengobatan gagal jantung kongestif menggunakan obat Valsartan sebesar Rp96.820 per pasien. 3. Adanya penghematan pada biaya rawat inap menggunakan obat Valsartan sebesar Rp299,031 per pasien. Selanjutnya yaitu review jurnal ketiga, di mana jurnal ini berjudul
analisis cost minimization penggunaan cefotaxime, ceftriaxone, dan levofloxacin pada pasien demam tifoid dengan status pembayaran umum dan jaminan kesehatan nasional. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan Kepanjen. Dari jurnal Pharmaceutical Journal of Indonesia, didapatilah hasil dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, karakteristik pengobatan antibiotik. Antibiotik yang banyak digunakan pada pasien anak adalah cefotaxime paten dengan jumlah 6 pasien, dan pada pasien dewasa adalah cefotaxime generik atau berjumlah 7. Dosis cefotaxime pada pasien anak dihitung berdasarkan berat badan pasien, yaitu 40-80 mg per kilogram per hari dalam 2-3 dosis atau dosis maksimal 200 mg per kilogram per hari. Sementara dosis dewasa cefotaxime dan ceftriaxone adalah 1-2 gram 2 kali sehari, sedangkan dosis dewasa levofloxacin adalah 500 mg per hari. Kemudian hasil dari analisis cost minimization, yaitu total biaya terdiri dari perawatan dan biaya obat. Biaya perawatan pasien anak dan dewasa yang diterapi dalam penelitian ini meliputi biaya rawat inap, biaya laboratorium, dan biaya tindakan medis atau biaya medis langsung. Pada tabel yang ada di jurnal menunjukkan hasil cost minimization analisis pada pasien anak dan dewasa. Rata-rata total biaya langsung medis yang lebih murah ditunjukkan oleh pasien umum dengan cefotaxime generik. Pada pasien dewasa, status pembayaran umum cefotaxime generik menunjukkan rata-rata total biaya yang lebih murah, dan status pembayaran jaminan kesehatan nasional ceftriaxone menunjukkan rata-rata total biaya yang lebih murah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasien anak dan dewasa dapat terkena demam tifoid dengan pasien dewasa lebih banyak menderita demam tifoid. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, memakan makanan di pinggir jalan, sumber air bersih, adanya penularan demam tifoid dalam keluarga, dan sanitasi yang baik. Kemudian kebersihan lingkungan, air, dan makanan menjadi faktor utama timbulnya demam tifoid. Jadi kesimpulan dari jurnal yang ketiga tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa cefotaxime generik pada pasien anak dengan status pembayaran umum memberikan biaya yang lebih rendah atau murah, serta cefotaxime generik pada pasien dewasa dengan status pembayaran umum dan ceftriaxone pada pasien dewasa dengan status pembayaran JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional memberikan biaya yang lebih rendah. Nah, kita sampai pada kesimpulan cost minimization analysis. Jadi, kalau direview lagi dari pertama, farmakoekonomi adalah suatu metode baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang efisien dan serendah mungkin, tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik, atau cost effective with best clinical outcome. Sedangkan cost minimization analysis adalah yang suatu metode yang paling simpel dari semua perangkat farmakoekonomi, di mana membandingkan dua jenis obat yang sama efikasi dan toleransinya terhadap satu pasien. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.